Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawan Cakra Herawan, Kepala SMK Negeri 1 Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang IKI terkait dengan pengembangan sekolah atau inovasi pengembangan sekolah. Nah, pada bagian sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk inovasi pengembangan sekolah ini menyampaikan masalah tentang sarana dan prasarana. Eh, Saat ini pun saya menyampaikan tentang sarana prasarana bagian kedua. Adapun jenis pengembangan sarana sekolah yang kami lakukan, yang pertama adalah benteng atau pagar sekolah, kemudian kedua ruang komputer atau SIMDIK, ketiga pembuatan sarana jalur hijau atau pejalan kaki, yang keempat pembuatan sarana lompat jauh, yang kelima masjid sekolah, dan keenam yaitu bengkel-bengkel. Nah, pada materi ini yang pertama dibagi menjadi 3 atau 2, yaitu kondisi atau kerusakan tentang sarana yang disampaikan tadi. Yang pertama benteng atau pagar sekolah, ini banyak yang miring, kemudian ada juga yang berlubang, ada yang besinya pagar patah, kemudian tiang pagarnya atau tiang pagar besinya rusak. Nah, untuk ruang komputer atau SIMDIK, ini permasalahannya adalah tembok mengelupas, kemudian kusen banyak yang keropos atau kayunya sudah lapuk, kemudian cat temboknya juga sudah kusam, ya. Kemudian di sarana yang ketiga itu pembuatan sarana jalur hijau atau untuk pejalan kaki. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat juga, maka pada saat ini adalah kondisinya ada yang baru dan ada yang revisi. Untuk yang baru ini pembuatan yang dari awal, kemudian yang revisi itu sudah memperbaiki yang sudah ada. Nah, kemudian mengapa dibuat ini, karena kurang luas ya. Jadi yang sudah ada itu jalur pejalan kaki itu kurang luas sehingga kami perluas lagi ya, sehingga cukup panjang sekarang jalur hijaunya mulai dari gerbang sekolah sampai ke bengkel di belakang. Kemudian ada juga catnya atau tandanya sudah rusak gitu ya. Maka di sini ada pembuatan yang baru, ada yang direvisi. Kemudian hal lain adalah mengapa membuat sarana jalur hijau adalah untuk mendukung budaya industri. Nah, kaitannya dengan siswa kehidupan siswa nanti setelah mereka lulus itu harapannya mereka sudah menguasai budaya industri, minimal mereka tahu berjalan di jalur hijau yang nanti biasanya di dalam budaya industri itu ada. Kemudian yang keempat, pembuatan sarana lompat jauh. Nah, mengapa saya melakukan hal ini? Karena memang belum punya. Dulu punya tapi sudah tergusur karena ada pembangunan gedung baru sehingga beberapa saat sempat tidak ada dan kami coba untuk membuat kembali. Kemudian alasan yang kedua adalah lahan kami masih tersedia untuk pembuatan sarana lompat jauh ini. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang olahraga tentunya. Kemudian yang kelima, sarana masjid sekolah yang sedang kami upayakan, yaitu dibangun dari dasar pondasi karena memang masjid lama yang kurang luas dan kurang bagus. Sehingga kami mencoba membangun masjid sekolah yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan dan masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian yang keenam masalah bengkel-bengkel, ini banyak bengkel-bengkel yang bangunannya sudah tua, karena itu temboknya mengelupas, kemudian atapnya banyak yang bocor, kusen juga banyak yang keropos karena kayunya lapuk dan cat temboknya yang sudah kusam. Nah, penyebab kerusakan ini setelah dianalisis adalah pertama bangunannya memang sudah tua atau sudah lama ya. Sekolah ini berdiri tahun 64 tetapi kami mengisi di sekolah yang sekarang ini dimulai tahun 86 ya, 86. Kemudian yang kedua ada yang rusak secara sengaja oleh siswa, ada juga kualitas barangnya rendah dan juga karena kondisi alam ya. Eh, Sehingga menyebabkan banyak bangunan-bangunan atau sarana-sarana yang rusak ya di sekolah ini. Kemudian poin selanjutnya yaitu C, tindakan ya. Ini harusnya C ya, maaf.
Khusus butir nomor 3 dan 4, yaitu bagaimana pembuatan atau perevisian jalur hijau, jalur pejalan kaki, dan yang keempat bagaimana pembuatan eh, sarana lompat jauh. Yang pertama kami menganalisis tingkat kerusakan ya, karena sudah ada yang rusak, kemudian usang dan sebagainya. Kemudian melakukan perbaikan atau yang revisi-revisi, rehabilitasi ringan. Kemudian untuk sarana olahraga lompat jauh kita membuat yang baru karena yang lama sudah tergusur oleh bangunan, sehingga kita buat yang baru. Dan terakhir adalah pendokumentasian kegiatan. Kemudian setelah itu baru dibuatkan laporannya. Nah, inilah dokumentasi kegiatan, khususnya untuk pembuatan dan revisi tentang jalur hijau pejalan kaki, yang ini yang belum dibuat, kemudian ini sudah, kemudian nanti ada juga yang ini yang sudah rusak, ya artinya ini perlu revisi lagi, sehingga kami terus melakukan perbaikan berkelanjutan, ya perbaikan terus menerus ya. Inilah jalur hijau yang sebagai sarana pembelajaran siswa, ya sarana untuk melaksanakan budaya industri, bagaimana mereka harus berjalan di jalur hijau, baik itu masuk sekolah maupun pulang sekolah. Sehingga kami coba untuk melakukan hal ini, sehingga nanti anak-anak lebih tertib lagi dalam melakukan perjalanan masuk ke dalam ruangan dan keluar ruangan. Kemudian untuk dokumentasi yang lain ini adalah pembuatan lapang lompat jauh, ya sarana olahraga lompat jauh. Ini kita mulai dari penggalian tanah, kemudian ada pemeleseran bata ini ditanam, kemudian biar kuat ya. Nanti jalurnya supaya lebih jelas gitu. Nah, kemudian yang kedua ini hasil jadinya. Ini yang tadi masih bentuk bata ya, yang pasangan bata, kemudian dilakukan penyempurnaan sehingga terjadi seperti ini. Jadi anak-anak untuk melakukan kegiatan olahraga khususnya lompat jauh ini dilakukanlah di tempat ini ya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan yaitu sebagai bentuk inovasi pengembangan sekolah ini ke arah yang lebih baik bisa tetap dilakukan dan terwujud dengan baik, sehingga peningkatan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pendidikan siswa ini bisa tercapai, sehingga visi misi Jawa Barat bisa terwujud dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.